Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-qail innan nisaa syaqaiqur rijal ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Dewan juri yang terhormat, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya Lailatul Fitriyah Az-Zakiyah mewakili Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang berpartisipasi dalam lomba dakwah virtual yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema peran perempuan berkemajuan dalam mewujudkan khair ummah. Dewan juri dan para pemirsa yang dirahmati Allah, sepanjang sejarah peradaban manusia, perempuan selalu mengalami diskriminasi, ketidakadilan, ketertindasan, dan keterbelakangan. Keberadaannya dipertanyakan, apakah perempuan mempunyai ruh ataukah tidak? Apakah perempuan termasuk jenis binatang atau manusia? Kalau perempuan adalah manusia, apakah kedudukannya setara dan sejajar dengan laki-laki? Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Mar'ah fil Quran menjelaskan mengenai hal ini. Peradaban Yunani menganggap perempuan sebagai properti yang bisa dijual belikan oleh pemiliknya. Peradaban Romawi memperlakukan perempuan seperti hanya anak kecil dan orang gila. Peradaban Yahudi mengharamkan perempuan untuk menerima warisan. Demikian juga peradaban Cina maupun peradaban India, perempuan sama sekali tidak memiliki nilai atau harga. Peradaban Islam, peradaban Arab pra-Islam, demikian juga apa yang terjadi pada perempuan. Jika seorang mendapatkan kabar tentang lahirnya seorang perempuan, maka seseorang tersebut merasa hina dan akan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang lahir. Hal ini sebagaimana direkam dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan jika seseorang mendapatkan kabar gembira tentang lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim, wajahnya merah merona, menghitam karena marah besar. Lalu seseorang yang mendapatkan kabar tentang kelahiran anak perempuan itu, dia akan mengasingkan diri, berpaling dari kaumnya atas buruknya berita tersebut. Lalu anak perempuan ini apakah akan tetap dipelihara dalam kehinaan ataukah akan dikubur hidup-hidup di dalam tanah? Dewan juri dan pemirsa yang dirahmati Allah, setelah Islam hadir, Islam datang melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam memberikan, mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan laki-laki. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum
syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kelanjutan ayat itu mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kalian terletak pada ketakwaan kalian. Ayat ini diyakini menjadi tonggak awal bahwa perempuan adalah manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pembuka ayat itu mengatakan, ya ayuhan nas, bahwa perempuan dan laki-laki adalah manusia. Kemuliaan seseorang tidak lagi ditentukan oleh jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dari suku apa dan dari bangsa mana. Tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya. Dewan juri dan para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan hal ini kita mengetahui bahwa perempuan diyakini juga sebagai manusia, maka perempuan juga mempunyai peran kemanusiaan. Peran-peran tersebut adalah yang pertama, bahwa manusia dijadikan oleh Allah di muka bumi ini sebagai hamba, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Az-Zariyat ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah padaku. Karena itu, peran kemanusiaan baik perempuan maupun laki-laki yang pertama adalah sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah fil ard. Sebagai khalifah fil ard, maka manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran untuk memakmurkan bumi ini dengan amal-amal soleh. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 97 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Dewan juri dan para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan peran manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard, maka manusia laki-laki maupun perempuan akan bergandengan tangan dalam melakukan amal-amal kemanusiaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Muhammadiyah dan Aisyah melakukan amal-amal kemanusiaan dalam rangka mewujudkan khairu ummah. Konsep khairu ummah sebagaimana tersebut dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Meminjam konsep yang dikenalkan oleh Profesor Kunto Wijoyo, cendekiawan Muhammadiyah, mengartikan ayat ini, tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf, diartikan dengan humanisasi. Jadi kita dalam melakukan amal-amal soleh dengan memanusiakan manusia. Yang kedua, tanhauna anil munkar, dimaknai dengan liberasi, yaitu memerdekakan manusia dari ketertindasan, baik tertindas dalam hal ekonomi, tertindas dalam hal sosial, tertindas dalam hal pendidikan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini sudah dicontohkan oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Dan yang terakhir, konsep khair ummah itu adalah tu'minuna billah, yakni transendensi, di mana dalam melakukan amal-amal solih, humanisasi maupun liberasi ini berlandaskan pada tauhid, transendensi dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian,
menjadi perempuan yang berkemajuan adalah kita memperkuat tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita juga melakukan amal-amal soleh, amal-amal kemanusiaan untuk mewujudkan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah dimaknai dengan pertama, lahum ajruhum inda rabbihim, akan mendapatkan kesejahteraan dengan sejahtera sesejahteranya. Yang kedua, wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, tidak ada teror, hidup damai dan tentram. Dan yang ketiga ada walahum yahzanun, tidak ada kesedihan, karena konsep khairu ummah, hayatan thayyibah, akan menghadirkan kebahagiaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu semata dari Allah. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ada kekhilafan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.